Shalom, selamat hari Minggu, saudaraku yang terkasih. Di dalam segala sesuatu yang Tuhan izinkan boleh kita terima di dalam kehidupan kita. Kita syukuri itu sebagai satu perbuatan Tuhan yang ajaib, tetap berkenan untuk boleh kita terima sebagai kekuatan kita hidup di dunia ini. Para pelayan KKR yang terkasih di dalam Tuhan, saatnya kita kembali mempersiapkan diri kita agar senantiasa di dalam memberikan pelayanan. Di tengah-tengah pelayanan kita kepada adik-adik kita, kita diberikan kekuatan, diberikan hikmat surgawi menguasai hidup kita. Pelayanan memberikan satu hal, perbuatan baik, ikhlas, tulus dari apa yang kita lakukan, menjadikan segala sesuatu kita dapat menyatakan kebenaran firman itu di dalam hal yang boleh kita sampaikan. Sebelumnya, sebelum kita merenungkan firman ini, kita izinkan Roh Allah tetap berkuasa menyertai segala kehidupan dan persiapan kita. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih buat segala kebaikan dan anugerah Tuhan. Engkau mengizinkan kehidupan yang begitu bermakna bagi kami Tuhan. Saatnya kami akan merenungkan firman-Mu yang akan menjadi perenungan di dalam kebaktian KKR GBKP di minggu ini. Mari Bapa di sorga, tolong kami, layakkan kami. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, di hari Minggu ini yang menjadi ayat hafalan ataupun info kasih kita boleh membaca dari kitab Roma pasal 5 ayat 4 yang menyatakan bahwa dan ketekunan menimbulkan tahan uji dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ini yang menjadi ayat hafalan ataupun info kasio Roma 5 ayat 4. Selanjutnya yang menjadi bahan remaja ataupun bacaan remaja dari kitab Filipi pasal 4 ayat 4 sampai dengan ayat 7. Ini nanti boleh kita persiapkan di dalam pembacaannya masing-masing. Dan yang menjadi bahan renungan kita di hari Minggu ini, kita akan membaca kitab Mazmur pasal 66 ayat 8 sampai dengan ayat 12. Dan yang menjadi tema di hari Minggu ini adalah sukacita dalam penderitaan. Shalom, selamat hari Minggu, sahabat di dalam Kristus. Di hari Minggu ini kita kembali diingatkan bagaimana hidup sukacita itu adalah bagian daripada buah Roh Allah yang kita terima di dalam kehidupan kita. Bisakah kita bersukacita? Ya pasti bisa. Kita boleh menawarkan kepada adik-adik kita, coba kasih emoji orang yang bersukacita bagaimana. Pasti mereka bisa memberikan mimik wajah mereka, gerak-gerik mereka sebagai orang yang bersukacita. Jadi kita kembali bertanya kepada adik-adik kita, apakah yang membuat kita sukacita? Pasti adik-adik kita bisa menjawab sukacita yang kita peroleh dalam Tuhan ketika kita pernah mengalami prestasi, menjalani kehidupan, dan lain sebagainya. Tapi bagaimana kita meraih segala sesuatu yang boleh mendatangkan sukacita bagi kita? Tentu adik-adik kita akan kita giring dan bawa mereka untuk mewujudkan sukacita itu tentu butuh proses dalam kehidupan. Tapi untuk menyatakan satu sukacita yang begitu besar, bukan berarti sukacita itu boleh kita terima ketika kita berprestasi, memiliki reputasi yang baik dan lain sebagainya. Tapi di dalam segala penderitaan, di dalam segala kegagalan, kita masih bisa memperoleh sukacita. Itulah yang menjadi kekuatan, yang menjadi sasaran kita di dalam pelayanan kita di hari Minggu ini. Agar adik-adik kita tidak sempit pemahaman mereka tentang sukacita itu. Kalau kita melihat ataupun membandingkan dengan bacaan remaja kita di minggu ini di dalam kitab Filipi 4 ayat 4 sampai 7. Walaupun Paulus menyatakan bersukacita di dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan tetaplah bersukacita. Artinya apa yang dibawa Paulus melalui Filipi pasal 4 bukan berarti Paulus bersukacita karena dia tidak mendapatkan pengalaman kehidupan yang berat.
Tapi Paulus menyatakan ini karena hidup yang dia alami. Begitu banyak sekali tantangan, begitu banyak sekali penderitaan dan penderitaan yang dia alami ketika dia menyampaikan kabar baik, terlebih-lebih sebagai kesaksian dan panggilan orang percaya di dalam bacaan remaja Filipi 4 ayat 4 sampai 7. Artinya, acuan yang Paulus katakan bersukacita adalah ketika penderitaan ada di dalam hidupnya, ketika kesuksesan ada di dalam hidupnya, ketika dia ada di dunia ini, bahkan ketika dia meninggalkan dunia ini. Satu rahasia hidup yang dia peroleh adalah hidup atau mati, menderita ataupun tidak, Kristus tetap ada bersama dia. Itulah yang menjadi sumber sukacita bagi Paulus. Tentu ini yang akan kita bawa kepada adik-adik kita selagi mereka memiliki relasi dan persekutuan yang hidup di dalam Tuhan, mereka akan memperoleh sukacita. Selanjutnya saudara-saudaraku, kalau kita melihat di dalam renungan kita Mazmur 66 ayat 8 sampai dengan ayat 12. Di sini kami akan membacakan firman ini kepada kita agar senantiasa poin demi poin boleh kita ambil maknanya. Demikian firman-Nya. Pujilah Allah kami, hai bangsa-bangsa, dan perdengarkanlah puji-pujian kepadanya. Ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup dan tidak membiarkan kaki kami goyah. Sebab Engkau telah menguji kami, ya Allah, telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Engkau telah membawa kami ke dalam jaring, mengenakan beban pada pinggang kami. Engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami. Kami telah menempuh api dan air, tetapi Engkau telah mengeluarkan kami sehingga bebas. Demikian dari kitab Mazmur pasal 66 ayat 8 sampai 12. Apa poin penting daripada Mazmur pasal 66 ini? Kita bisa mengangkat satu tema umumnya, yaitu pengujian dan pemurnian Allah kepada umatnya. Bagaimana pengujian dan pemurnian Tuhan kepada umatnya? Poin pertama kita melihat di sini adalah Allah menguji umatnya seperti memurnikan perak. Perak itu teruji kemurniannya dari proses yang diberikan melalui satu pemurnian dari alat-alat yang diberikan kepadanya agar perak yang murni itu bisa terlihat kemurniannya. Tidak bisa hanya dilihat dengan kasat mata, tapi melalui api yang panas yang akan diberikan kepada benda perak itu agar kemurniannya muncul dan keasliannya sah dan orisinal. Jadi demikianlah bangsa Israel ataupun umatnya yang dia kasihi. Umat yang dia kasihi itu tidak terlepas daripada pengujian daripada kualitas hidup mereka. Dia dimurnikan dengan perjalanan kehidupan yang panjang, penderitaan demi penderitaan. Seperti itulah yang kita lihat di dalam pemurnian yang Tuhan lakukan kepada umatnya sebagai bangsa pilihan. Selanjutnya saudaraku, Allah membawa umatnya ke dalam jaring dan meletakkan penderitaan di punggung mereka. Wow, ini terlihat sekali ya bagaimana Tuhan. Ini pekerjaan Tuhan loh. Artinya segala sesuatu yang Tuhan kerjakan, proyek Tuhan di dalam diri manusia tidak pernah gagal. Dan satu hal yang kita imani adalah segala sesuatu yang dikerjakan Tuhan bagi kita, terlebih dahulu Dia sudah memberikan kekuatan kepada kita untuk kuat bertahan di dalam segala pekerjaan Tuhan di dalam hidup kita. Selanjutnya, bagaimana lagi pekerjaan Tuhan? Allah membiarkan orang-orang melintasi kepala umatnya, menempuh api dan air. Tetapi satu hal yang memberikan pengharapan kepada kita adalah Allah mengeluarkan mereka sehingga ada kebebasan. Inilah yang membuat suatu kebahagiaan. Walaupun penderitaan itu begitu dahsyat bagi kita, begitu kuat melanda kehidupan kita, tapi Tuhan sendirilah yang mengeluarkan, bahkan yang membebaskan umatnya agar tidak terjerat dalam penderitaan yang berkepanjangan.
Itulah yang membuat kita bersuka cita di dalam penderitaan, seturut dengan tema kita di hari Minggu ini. Begitu juga Tuhan menguji umatnya, tetapi membawa bangsanya ke tempat yang berlimpah. Tidak ada kekurangan apapun, segala kehidupan mereka dicukupkan oleh perbuatan Tuhan. Jadi dari renungan ini, apa makna yang boleh kita ambil dari pesan Alkitab? Kalau kita baca dalam invokasio ataupun ayat hafalan Roma 5 ayat 4, ketekunan menimbulkan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan mendatangkan keselamatan. Artinya yang dituntut dalam kehidupan kita adalah taat dan sabar. Pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan kita tidak hanya satu hari, tapi begitu lama berkesinambungan, tetap nyata dan ada dalam kehidupan kita. Jangan putuskan pekerjaan Tuhan itu oleh keegoisan kita, oleh ketidakpatuhan kita, oleh kekurangan kita, oleh kebodohan kita. Tapi biarlah Dia mengajar kita untuk tetap patuh dan kuat, agar pencobaan apapun yang dalam kehidupan kita tetap memiliki iman kepada Tuhan. Dan selanjutnya, mampu bersyukur walaupun banyak penderitaan. Karena apa? Di balik penderitaan ada pelangi yang indah Tuhan sediakan bagi kita. Kita juga selalu di dalam doa meminta hikmat agar iman kita lebih besar, kekuatan kita lebih dahsyat kepada Tuhan. Kita meminta kepada Tuhan juga agar hati kita murni, keinginan kita lebih besar untuk menjadi seperti anak-anak Tuhan. Kita dapat berdoa dan menggunakan segala yang Tuhan berikan sebagai fasilitas di dalam diri kita untuk berserah kepadanya. Kiranya firman Tuhan ini boleh kita persiapkan agar adik-adik kita juga tidak takut hidup dalam penderitaan, tapi iman mereka menyatakan mereka kuat, mereka bisa berjuang karena di dalam penderitaan mereka Tuhan menyertai. Sukacita itu muncul sebagai kekuatan karena di dalam segala kehidupan yang mereka boleh jalani bersama dengan keluarganya, Tuhan senantiasa ada bersama mereka. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan. Engkau ada bagi kami, Kau baik bagi kami, Kau setia bagi kami. Nyatakan kekuatan-Mu yang besar menopang dan menolong kami. Izinkan setiap hati yang mau memberi dan melayani, terlebih-lebih bagi pelayan KKR yang ditugaskan untuk dapat menyampaikan kebenaran firman ini. Berkati dengan hikmat sorgawi Tuhan. Berikan kesehatan dan kesempatan yang baik yang boleh mereka jalani. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin.